olah TKP yang mulia. Berita acara olah TKP. Saudara buat pada saat itu? Siap, buat yang mulia. Tanggal berapa? Malam itu juga pulang dari TKP, saya langsung bikin, awal saya bikin sket TKP yang mulia. Sket TKP. Kemudian? Habis itu saya melakukan pembuatan berita acara olah TKP sama foto TKP, sket TKP yang mulia. Terus saudara kemanakan BAP tadi? Berita acara itu saya serahkan ke penyidik yang mulia. Penyidik siapa? Penyidik dari Polres Jakarta Selatan atau Polda atau Mabes? Pertama dari Polres, hanya belum lengkap semua yang mulia. Belum lengkap semuanya. Siap. Saudara sempat memberikan laporan kepada Kasat Reskrim saudara? Untuk berita acara itu saya tidak menyampaikan yang mulia. Tidak menyampaikan, oke. Keterangan saudara sesuai dengan keterangan dari Kasat Reskrim bahwa dia tidak mengetahui. Siap. Kemudian kapan saudara tahu bahwa itu tidak terjadi? Kan di awal disampaikan terjadi tembak menembak ya. Kapan saudara tahu bahwa itu bukan tembak menembak, tapi tembakan satu pihak saja? Dari pas cek TKP yang tanggal 12 malam itu yang mulia, sama tanggal berikutnya. Oh, tanggal 12 malam saudara bisa menyimpulkan bahwa itu hanya tembakan satu pihak saja? Mohon izin yang mulia, hanya saya mendengar dari pimpinan atau dari Nafis yang mulia. Apa yang saudara dengar? Saya hanya mendengar bahwa ini nggak mungkin nih hanya tembak menembak begitu yang mulia. Enggak, cerita saja, nggak usah takut-takut. Semuanya sudah ada di dalam sel kok. Iya yang mulia. Enggak, kayak saudara ragu mau bercerita. Hanya saya mendengar sepintas seperti itu. Nafis bilang ini nggak mungkin tembak menembak. Tanggal 12 itu sudah disimpulkan seperti itu. Saya hanya perbincangan saya aja. Iya, perbincangan saudara dengan siapa? Ngomong saja. Hanya dari Nafis yang mulia, dari Nafis. Di Nafis itu siapa namanya? Saya kurang ingat yang mulia namanya. Oke. Siap. Dari mana mereka bisa menyimpulkan bahwa ini bukan tembak menembak tapi tembakan satu pihak saja? Kalau untuk itunya saya kurang tahu yang mulia. Nah, saudara kan di bagian identifikasi. Artinya kan ketika mereka mengeluarkan dalil kan saudara bisa menganalisa. Di mana sih letak mereka bahwa ini bukan tembak menembak tapi ini tembakan satu pihak saja? Mohon izin yang mulia, kalau untuk saya pribadi dari olah TKP itu karena banyak kejanggalan yang mulia. Oke, banyak kejanggalan. Siap. Menurut saudara banyak kejanggalan. Ceritakan satu persatu kejanggalan yang saudara lihat. Pertama, saya di TKP tidak menemukan barang-barang dari milik korban. Terus tidak menemukan barang-barang milik korban. Oke. Siap. Terus arah tembakan itu tidak berceceran darah yang mulai dari arah tembakan dari bawah, dari atas. Bagaimana? Coba Tidak ada tetesan atau ceceran darah yang di bawah yang mulia. Tidak ada ceceran darah di bawah. Siap. Artinya dari pihak lawan tidak ada. Siap. Hanya bergenang satu titik darah itu aja di tubuh jenazah yang mulia. Ya. Hanya ada satu titik darah. Siap. Oke. Kemudian tidak adanya lubang dari arah tembakan dari atas ke bawah itu nggak ada ditemukan lubang juga yang mulia. Lubang tembakan dari atas ke bawah. Tidak ada lubang yang di bawah, lubang tembakan di bawah. Padahal disampaikan bahwa itu tembak menembak dan posisi korban ada di atas. Posisi korban yang saya dengar itu ada di bawah. Oh, posisi korban ada di bawah sementara saudara Eliezer ada di atas. Di atas tangga.
Tidak ada lubang tembakan menuju ke bawah ya. Siap. Terus? Itu. Hanya itu yang mulia. Kapan saudara sadari hal itu? Malam itu atau 3 hari kemudian?
Untuk menyadari itu sebetulnya dari melakukan olah TKP itu saya Udah paham lah dari awal bahwa ini sebenarnya ada yang tidak beres. siap, Dari awal saudara datang, saudara sudah merasakan ada kejanggalan. siap. Saudara sampaikan sama Kasat Reskrim. Waktu saya pas membalikan jenazah itu saya udah sempat apalagi memakai masker itu yang mulia. Saya udah sempat agak curiga kok aneh ya, pakai masker itu yang mulia. Kok aneh kok pakai masker? Siap. Kemudian Saya sempat pas itu saya ada Kasat Reskrim juga sempat saya bilang, dan mohon izin ada korban pakai masker, saya gituin yang mulia. terus Ya pada saat itu pada diem semua, nggak ada yang ngomong yang mulia. Siap. mohon maaf, pangkat saudara apa? Siap, Bribka yang mulia. Bribka. Atasan saudara pangkatnya AKBP. Siap. Tadi saksi menjelaskan saat pada waktu olah identifikasi pertama, saudara Kasat Reskrim sudah merasakan tekanan yang luar biasa, Siap. sehingga dia tidak tahu apa harus mau sampaikan. Tetapi saudara tidak merasakan ada tekanan itu kan? Siap, tidak ada yang mulia. Karena level saudara terlalu jauh. Siap. Saat saudara pulang sempat nggak sampaikan ke Kasat Reskrim? Dan ada yang aneh nih. Saya untuk menyampaikan itu tidak ada, hanya di lokasi. Hanya di lokasi saja. Siap. Pas membalikan jenazah itu aja yang mulia. Dan atasan saudara tidak menyadari hal itu. Sehingga dampaknya fatal. Dianggap bahwa Kasat Reskrim tidak profesional oleh Mabes Polri. Saudara ikut dicopot saat ini? Siap, tidak. Tidak. Syukur. Artinya dari pertama saudara melakukan identifikasi, saudara sudah merasa ada kejanggalan dalam hal itu. Kesimpulan saudara yang pribadi, secara pribadi sudah merasakan ada kejanggalan. Siap. Apalagi masih pakai masker, itu yang menambah keyakinan saudara untuk janggal. Betul yang mulia. Saudara tulis dalam laporan itu. Berita acara pada saat penemuan mayat saya tuangkan di BAP, di berita acara. Enggak, kejanggalan itu saudara tuangkan tidak? Di berita acara, Ya, berita acara tidak dituangkan yang mulia. tidak dituangkan. Saudara hanya menulis apa yang terjadi saja. Siap. Saudara sempat bercerita ke teman-teman yang lain, oh ini kayaknya ada yang aneh nih seperti ini. Hanya waktu pas mengolah mayat itu saya dibantu Pak Sulap Abu sama Pak Martin. Saya hanya berbincang berdua aja yang mulia. Pas pada saat membalikan itu, pas lihat ada mayat pakai masker, saya sempat ngomong sama Pak Sulap juga. Ya, Ada yang aneh. ada yang aneh, tetapi tidak berani melakukan apapun. Pada waktu mendampingi sampai mereka kemudian dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, kan sudah mulai itu menjelang bulan Agustus itu, pas awal bulan Agustus sudah mulai ini mengarah pada satu tempat ada yang aneh nih. Apakah saudara masih dilibatkan dalam tim Inavis itu? Dilibatkan untuk mendampingi terus yang mulia. Mendampingi terus. Siap. Kemudian itu tim khusus atau dari Bareskrim yang melakukan olah TKP terus menerus sampai bulan Agustus? Dari Inavis, Mabes sama Lapor yang mulia. Mereka pun juga tidak berani mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan itu. Kalau untuk itu saya kurang tahu ya mulia. Oh, kurang tahu. Oke. Boleh pindah ke sebelah. Siapa nama saudara? Boleh dibuka maskernya juga. Siapa nama saudara? Rifaizal Samuel yang
Pernyataan dari Pak Danu, Ya. 17.40 ditelepon, sekitar 5-10 menit kita persiapan dan akhirnya berangkat. 17.50 kami berangkat, yang mulia, menggunakan mobil dinas Satreskrim. Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Siapa saja? 6 orang, saya sendiri, kemudian ada Kasubnit di bawah saya, Ibda Arsyad, kemudian Pak Danu, tim identifikasi, Oke. kemudian ada Aibtu Sulap Abo, Oke. kemudian ada Pak Martin, Bribtu Martin, satu lagi Bribtu Reinhardt, ada di sini semua yang mulia. Ya. Kami 6 orang berangkat menggunakan mobil dinas. Pada saat itu kurang lebih tiba hampir pukul 18.15 sampai 18.20. Jadi kurang lebih setengah jam karena pada saat itu hari Jumat yang mulia. Jalan agak macet. Setelah sampai berhenti di depan rumah Kasat Reskrim. Saat itu AKBP Ridwan Soplanit menghampiri kami setelah kami turun dari kendaraan, langsung menyampaikan bahwa ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam. Oke. Yang rumahnya pada saat itu ada di sebelah AKBP Ridwan Soplanit. Kemudian setelah itu AKBP Ridwan Soplanit mengarahkan tim Iden yaitu Danu untuk mengambil beberapa peralatan dan polis lain. Sambil berjalan ke arah rumah Pak FS saat itu, kami diarahkan untuk pembagian tugas. Jadi kami sebagai koordinator, kemudian tim identifikasinya Pak Danu, karena hanya 1 orang dibantu oleh Aibtu Sulap yang melakukan pencatatan. Kemudian dibantu juga oleh 2 orang lainnya, anggota lainnya, untuk melakukan pengecekan, dan Ibda Arsyad untuk melakukan pengamanan di TKP saat itu. Setelah kami masuk, memang pada saat itu ada senior-senior kami, ada pimpinan-pimpinan di sana. Yang kami ingat pada saat itu ada Pak FS, kemudian ada Brigjen Pol Beni Ali, kemudian ada Komisaris Besar Polisi Susanto, kemudian ada AKP Tatak kalau tidak salah seingat saya, dan 2 orang yang menggunakan pakaian sipil yang kami masih belum ingat pada saat itu yang mulia. Kemudian beberapa saat kemudian datang juga Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan saat itu. Setelah sampai di TKP, Kasat menyampaikan bahwa meminta izin untuk melaksanakan olah TKP kepada Pak FS. Dan saya pun bersama anggota minta izin. Kami datang dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Kemudian dipersilahkan. Setelah kami mulai melakukan olah TKP, saya mengarahkan Danu untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Karena kami ingin memastikan bahwa dalam kondisi awal dapat terdokumentasikan dengan baik. Kemudian setelah itu arahan saya adalah mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Karena memang pada saat kami datang, posisi rumah sudah berantakan. Berantakan dalam artian banyak bekas-bekas tembakan di dinding, kemudian banyak selongsong proyektil dan serpihan, serta banyak pecahan-pecahan baik kaca ataupun yang lain-lain. Kemudian setelah itu dalam proses tersebut saya meminta saksi untuk dihadirkan, yang akhirnya saya bertemu dengan Eliezer, bertemu dengan Kuat dan Ricky saat itu. Jadi saya banyak bertanya kepada terutama Eliezer. Saudara bertemu dengan Kuat, Eliezer, dan Ricky Ya, siap. di lokasi itu. Di lokasi yang mulia. Pukul 18.20. Kurang lebih 18.20. Oke. 18.20 karena kami mengecek di dokumentasi pertama kami di di kamera itu 18.20 yang mulia. Jadi kami bisa pastikan itu kurang lebih 18.20. Kemudian saya banyak bertanya kepada Richard beberapa pertanyaan bahwa sebenarnya ini ada apa. Kemudian saya tanyakan siapa yang menembak, yang bersangkutan menjawab saya komandan. Jadi memang pertanyaan saya banyak, kemudian menyecar kepada Richard yang sampai akhirnya mungkin membuat Richard gugup dan panik. Dalam proses pertanyaan itu saya memang ditegur oleh Pak FS.
Saudara ditegur oleh saudara FS. Apa yang berarti pada waktu saudara bertanya pada Richard, saudara FS melihat dan mengawasi saudara? Betul yang mulia. Jadi Pak FS saat itu kurang lebih ada 3 sampai 4 meter dari saya. Saya bertanya mencecar kepada Richard dengan beberapa pertanyaan. Kemudian langsung disampaikan, saya dipanggil oleh beliau. Disampaikan bahwa jangan terlalu kencang bertanyanya kepada Richard. Karena Richard ini yang ngebela keluarga saya. Kurang lebih seperti itu. Bisa ya kamu melakukan itu? Bisa ya, bisa jenderal pada saat itu saya sampaikan. Jadi setelah itu saya tidak banyak bertanya. Saya juga sempat bertanya kepada Kuat. Jadi memang dalam beberapa pertanyaan tersebut kami diyakinkan oleh mereka bertiga yang saat itu adalah saksi kami, bahwa memang betul ada peristiwa tembak-menembak. Dari persesuaian waktu antara mereka bertiga sama waktunya yang mulia, sama waktunya. Kemudian memang ada beberapa hal yang menurut kita memang agak janggal, tapi saat itu bisa dijawab langsung oleh Pak FS. Apa yang menurut saudara janggal pada saat itu? Saat itu yang pertama, dari ceritanya Richard saat itu yang mulia. Bagaimana? Dari ceritanya Richard pada saat itu bahwa Cerita Richard? Posisi almarhum awal melakukan penembakan itu berada di depan kamar. Kemudian dari arah almarhum tergeletak itu jaraknya kurang lebih 3 meter. Tetapi Diulang, tidak ada. Nomor 1 apa tadi? Kejanggalan nomor 1 yang menurut saudara temukan apa? Tidak ada bercak darah yang mulia dari tempat peristiwa tembakan utama yang dilakukan oleh almarhum. Tidak ada bercak darah dari? Tidak ada bercak darah dari arah awal almarhum melakukan tembakan ke arah Richard. Arah almarhum melakukan, Sampai ke posisi almarhum terjatuh dan tertelungkup. Jadi almarhum menembak dengan almarhum tertelungkup menurut saudara seperti yang dijelaskan mereka itu bergeser. Betul yang mulia. Ini awalnya yang mulia pada saat itu. Saya ceritakan pada saat itu. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa peristiwa tembak menembak akan tetapi Richard tidak kena yang mulia, tidak ada luka. Kemudian? Dan banyak hal lagi yang mulia, kejanggalan-kejanggalan. Artinya saudara sudah melihat ada kejanggalan yang aneh di situ. Jujur memang kami merasa ada kejanggalan yang mulia. Saat awal pertama saudara sudah merasakan ada kejanggalan. Dalam apa yang disampaikan Richard dari awal kami melakukan interogasi, itu memang kami merasa ada yang aneh. Akan tetapi itu bisa dipatahkan oleh Pak FS saat di TKP. Salah satunya yang dipatahkan oleh saudara FS apa? Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bisa saya lontarkan kepada saudara Richard, dan saya akan melihat bagaimana reaksi dia menjawab, bagaimana mimik mukanya yang bersangkutan, tidak bisa kami laksanakan sepenuhnya karena langsung di-cut oleh Bapak FS. Itulah tadi yang disampaikan oleh atasan saudara, Kasat Reskrim, bahwa dari awal identifikasi saja sudah ada tekanan. Dan tekanan itulah yang saudara Betul, ya, alami. Betul. Kemudian? Kemudian kami mendengar saat itu ada terjadi peristiwa pelecehan. Kemudian saudara mendengar ada peristiwa pelecehan. Siapa yang cerita tentang ada peristiwa pelecehan itu? Jadi mohon izin yang mulia, Richard menjelaskan saat itu bahwa awalnya terjadi semua ini karena dia mendengar ada suara minta tolong dari lantai 1. Saya tanyakan posisi di mana minta tolong, itu ada di dalam kamar. Setelah ada suara minta tolong Richard, tolong Ricky, tolong Richard, tolong Ricky. Akhirnya Richard turun ke lantai bawah. Dalam pertengahan antara lantai 1 dan lantai 2, Richard langsung bertanya kepada almarhum yang pada saat itu berada di luar posisi kamar. Pertanyaannya Richard, sebentar, di luar posisi kamar di mana dia di depan dia tertembak? Betul yang mulia, jarak kurang lebih 3 meter. Dari posisi dia tertelungkup. Pertanyaan yang dilontarkan Richard, menurut pendapat Richard, langsung dijawab dengan beberapa tembakan oleh almarhum.
Kemudian Richard menembakkan 1 kali dan mengenai bagian dada seingat Richard, sampai akhirnya almarhum berjalan sambil menembakkan ke beberapa bagian yang ada di bagian tembok. Jadi pada intinya kenapa bisa ada tembakan di bagian tembok, karena almarhum terkena terlebih dahulu dan dia sudah tidak fokus menembak sampai akhirnya berjalan ke arah depan. Memang menurut kami pada saat itu sebetulnya memang agak aneh, tetapi dia sangat yakin dan bercerita kepada kami, meyakini kami semua, ditambah ada pernyataan dari Kuat dan Ricky saat itu bahwa itu benar ada peristiwa tembak menembak. Kemudian, artinya ketika saudara mewawancari Richard itu ada Ricky dan ada Kuat ya? Seingat saya ada yang mulia, seingat saya ada, karena saya bertanya masalah persesuaian waktu, berapa menit suara minta tolong, berapa menit dia turun, kemudian apa yang dilakukan, kita samakan dengan peristiwa pada saat yang mereka semua sampai di TKP. Saat itu memang bisa dikatakan sama yang mulia persesuaian waktunya. Jadi saat itu kami meyakini bahwa ini terjadi tembak menembak. Kemudian dalam proses tersebut, dalam proses kami melaksanakan olah TKP, Pak FS mengarahkan KBP Susanto untuk membawa saksi dan barang bukti. Barang bukti berupa senjata. Jadi ada 2 senjata yang diamankan. Yang pertama yang tadi dilihat dalam gambar bahwa senjata jenis HS. Kaliber 9 mm. Kemudian jenis Glock satu lagi. Jenis Glock kaliber 9 mm juga, itu langsung dibawa ke Provos. Jadi saya juga mendengar perintah dari Pak FS kepada Kombes Pol Susanto, dan Kombes Pol Susanto meneruskan perintah tersebut kepada kami. Bahwa ini ada peristiwa antar anggota, jadi untuk barang bukti dan saksi kami amankan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Barang bukti dan saksi kami amankan terlebih dahulu. Betul yang mulia. Berarti dibawa ke kantor Provos? Dibawa ke kantor Provos. Kemudian memang kami sempat bertanya, karena kami menyadari ini adalah peristiwa pidana. Jadi mungkin seharusnya itu kewenangan penyidik. Jadi kami sempat bertanya, bagaimana kalau nanti kami penyidik mau melakukan pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik. Intinya dijawab sama beliau, nanti kalian bersurat saja, ini nggak masalah. Kalian bersurat saja, nanti kalian bisa kirim barang bukti ini, bisa kalian ambil dan kalian kirim ke laboratorium forensik. Jadi yang kami sadari pada saat itu yang mulia, tugas kami hanya mengumpulkan barang bukti, kemudian melakukan pengamanan TKP, mengamankan barang bukti, dan menyerahkan kepada laboratorium forensik. Dan barang bukti itu diserahkan ke Provos? Saat itu betul, diserahkan kepada... Apa saja yang saudara serahkan kepada Provos? Seingat kami itu ada 2 jenis senjata, yang pertama jenis HS, kemudian jenis Glock, kemudian magazinnya, serta semua peluru yang mulia. Sisa peluru kurang lebih dari Glock itu ada 12, kemudian dari HS ada 9 yang mulia. Itu dibawa semua ke Provos. Kalau di berita yang kita baca di luar sana ada senjata jenis Ludiger. Tidak ada yang mulia. Saudara tidak menemukan itu? Jadi ada dua jenis senjata. Hanya HS 2 jenis itu saja? Betul yang mulia, hanya 2 jenis senjata itu saja. Oke. Selanjutnya jenazah kemudian dibawa ke... Kami lanjutkan. Setengah jam kami berjalan melaksanakan olah TKP, kami diarahkan untuk memanggil ambulans. Jadi saya perintahkan Ibda Arsyad beserta 1 anggota yang menemani, yaitu Bribtu Reinhardt, untuk mencari ambulans secepatnya, karena kami diperintahkan untuk terburu-buru. Kurang lebih ambulans datang pukul 19.30 yang mulia. 19.30? 19.30 ambulans datang, kemudian kami mengevakuasi jenazah
Setelah itu ambulans berangkat ke rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Polri Kramat Jati. 19.30. Setengah jam kemudian, kurang lebih 20 sampai 20 lewat 10, Kapolres Metro Jakarta Selatan datang, Kombes Pol Budi Herdi datang, kemudian Kasat Reskrim dan saya mendampingi yang bersangkutan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi, yang pada intinya ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama terkait kami untuk memaksimalkan proses olah TKP. Jadi setelah itu masih kami laksanakan olah TKP lanjutan. Kemudian yang kedua, karena kami melaporkan terkait barang bukti dan saksi di bawah Provos, beliau mengarahkan kami untuk berkoordinasi kepada Provos segera untuk dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi setelah itu semuanya kami lakukan, kurang lebih pukul 22.00, Kasat Reskrim, saat itu AKBP Ridwan Soplanit, saya dan satu anggota Aibtu Sulap, kami berangkat ke Provos Mabes Polri untuk melakukan yang rencananya saat itu berkoordinasi saksi-saksi untuk dibawa ke Polres untuk kami lakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi di sana kami tidak diizinkan, belum diizinkan. Jadi kami kembali yang mulia. Belum diizinkan untuk? Belum diizinkan untuk melakukan pemeriksaan. Karena saat itu kami tahu setelah dari Provos akan dibawa ke Paminal kalau tidak salah. Akan dibawa ke Paminal malam itu juga. Besok paginya kami diarahkan untuk melakukan pemeriksaan. Siapa yang tidak mengizinkan saudara untuk melakukan pemeriksaan? Saat itu kami tidak mengingat yang mulia. Karena pada saat itu ada beberapa orang di sana, pimpinan-pimpinan kami, yang langsung berkomunikasi mungkin Pak Ridwan Soplanit. Tapi memang hal itu benar adanya bahwa kami tidak diizinkan untuk membawa saksi-saksi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Artinya saudara bersama atasan saudara memang tekanan itu sudah awal dan saudara tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi saat itu ya? Betul yang mulia. Pada saat itu saudara sudah merasakan belum, sudah melaporkan belum pada atasan saudara bahwa ini ada yang aneh, Komandan? Ada nggak saudara sampaikan? Saya sempat menyampaikan yang mulia bahwa izin saya memang banyak bertanya yang mulia. Kok seperti ini, kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Bertanya kepada siapa? Ke Kasat Reskrim pada saat itu. Oke. Yang pada intinya Bapak Kasat Reskrim menyampaikan ini dibuktikan nanti melalui crime investigation. Maksudnya scientific crime investigation, bahwa yang membuktikan nanti yaitu kedokteran forensik terkait masalah persesuaian perkenaan peluru, kemudian nanti juga bisa dari uji balistik yang mulia. Jadi uji balistik perkenaan pelurunya apakah pas, tepat atau tidak. Dokteran forensik, laboratorium forensik juga yang mulia. Jadi kami hanya mengumpulkan barang bukti, mengamankan dan menyerahkan ke yang tadi kami sebutkan. Saudara Rifaisal, apakah saat ini saudara masih menduduki jabatan saudara? Tidak yang mulia. Saudara di? Saya sekarang sudah dicopot jabatan, kemudian saya sudah dimutasi dan saya sudah dihukum patsus penempatan khusus di sel kurang lebih 30 hari. Saat ini saudara bertugas di? Saat ini bertugas di Pamayanma Mabes Polri. Pamayanma. Menurut sidang kode etik, apa kesalahan saudara? Di sidang kode etik, kesalahan kami yang pertama, kami tidak bisa menstatus quo-kan TKP yang mulia. Tidak bisa menstatus quo-kan TKP. Betul yang mulia. Jadi yang seharusnya hanya kewenangan penyidik saja yang melakukan olah TKP yang berada di dalam TKP. Padahal saudara nyata-nyata saat itu saudara diintervensi langsung oleh terdakwa FS. Betul yang mulia. Tapi dianggap oleh kode etik bahwa saudara tidak bisa profesional dan tidak bisa mensterilkan TKP. Betul yang mulia, dan ada beberapa mungkin bagian administrasi penyidikan.
Apa administrasi penyidikan yang Masalah penyerahan berita acara pada saat penyerahan DVR CCTV. DVR CCTV di Jadi 2 hari setelah itu, tanggal 10,
juga. Nah, ini terkait obstruction ya. Iya Ya, kan? saksi jawab aja. Ya, jadi maksudnya terkait dengan CCTV di rumah saya itu ada 6 titik. Yang mana 6 titik itu terdiri dari internal 4 titik dan yang di luar garasi itu 2 titik. 1 titik mengarah ke dalam area garasi dan 1 titik mengarah ke area pas persis di atas pintu pagar. Artinya ada 1 titik yang Ya. mengarah ya. Tapi ke tidak lokasi. tidak mengarah ke luar di jalan raya atau mengarah ke TKP. Itu milik saksi ya. Itu milik saya. Kalau selain itu juga ada CCTV lainnya di Gapura. CCTV ya, CCTV yang di pertigaan lapangan yang Gapura ya, Gapura. CCTV-nya ya. Iya. Dan untuk DVR-nya ada di Pos Sapam, benar? DVR di Pos Satpam. Yang Yang di- saat itu saya tidak tahu DVR di mana, posisi DVR ya. Iya. Ruang monitor, tapi setelah berjalannya waktu itu ternyata dikendalikan oleh di ruang Pos Satpam, Iya, DVR ya. DVR. DVR itu untuk merekam ya. merekam. Hasilnya video, Pak ya. Betul. CCTV sebagai kameranya ya. Betul. Dan di Pos Sapam itu juga ada monitor ya, setahu saksi ya. Dan yang CCTV di Gapura, setahu saksi itu mengarah ke lokasi TKP, ke rumah Ferdi Sambo. Ya, kalau kita lihat fisik dari CCTV itu sepintas kalau kita lihat memang dia tegak lurus dengan jalan, akses. CCTV itu dipasang di semua pertigaan komplek itu ada berapa titik itu mengarah ke akses. Mengarah ke akses. Karena ya. itu milik kompleks untuk Milik komplek, publik, ya. untuk ruang publik. Artinya dari CCTV di Gapura bisa mengetahui ya pra kejadian, saat kejadian dan juga pasca kejadian kan. Iya. betul. Artinya itu penting kan untuk pembuktian Ya, CCTV, dalam penyidikan. ya CCTV yang di jalan pertigaan itu untuk mengetahui akses siapa saja yang melewati akses tersebut. Saat itu pemikiran saya bahwa semua CCTV itu kalau di komplek itu dia untuk lebih fokus kepada masalah peninjauan akses jalur kendaraan karena itu ruang publik, Pak, ruang umum. Kapan baru terpikir sama saksi kalau sebetulnya perlu CCTV tersebut untuk membuat terang penyidikannya? Nah, makanya saya sampaikan kepada Bapak bahwa memang kita melakukan olah TKP kan mulai dari dalam, dari pusaran TKP. Yang mana memang setelah pentahapan kita akan melakukan pentahapan pengelolaan TKP, kemudian pengumpulan barang-barang bukti yang terkait atau misalnya yang sebagai bukti-bukti petunjuk termasuk beberapa CCTV itu sudah langkah kita selanjutnya. Ya, Nah, cuman pada saat di hari berikutnya ada pengambilan CCTV dari pihak Propam itu yang dimana kita terlewatkan di situ, Pak. Artinya untuk kinerja tugas saksi laku penyidik tidak saksi laksanakan juga ya, termasuk masalah DVR yang tidak dijadikan barang bukti juga ya. Itu saya jadi gini, Pak, maksud saya begini, maka kita kalau beda persepsi juga susah. Atau baik, saya tanya siapa sebetulnya mengambil CCTV tersebut? Yang mana, Pak? Yang mengambil CCTV di Pos Sapam? DVR? DVR. Iya. Ya saat itu kalau tanya itu untuk saat itu saya harus menjawab apa saat sekarang yang saya udah tahu, Pak? Ya sekarang? Karena beda, nilainya akan beda. Saat itu saya tidak tahu siapa yang mengambil. Karena prosesnya begitu mereka mengambil langsung kasihnya ke kanit Tapi saya. bukan anggota saksi ya, bukan penyidik dari Reskrim? Bukan dari kita langsung, ya. Bukan ya? Ya, karena kan di luar TKP itu, Pak. Di luar? Kita fokus di TKP. Ya, itu kan Kejadian tembak menembak bukan dalam lingkup. lokus dari komplek Duren 3 apakah masuk kewenangan wilayah saksi? Betul, itu lokus, Pak. Tapi maksud saya, kita ini kan tadi saya sampaikan kita fokus ke dalam. Yang betul-betul inti dari peristiwa yang tadinya tembak menembak itu. Sehingga nanti kan secara bertahap, polanya kan dari dalam clear and clean baru kita bertahap keluar. Sampai dengan melakukan pengambilan CCTV sampai di akses Mabes Polri sampai semua itu. Jadi dia melingkar keluar. Itu pentahapan itu yang kita lakukan. Baik, tadi sudah tanya ya, tempus tanggal 8 kejadian tanggal 9 terhadap DVR ya, pengambilan DVR ya tidak lakukan. Selanjutnya apakah DVR itu ada menghasilkan data berupa rekaman kejadian? Yang mana, Pak? DVR yang di Pos Sapam, setahu saksi? Iya, itu setelah ya kita bicara jadi setelah itu semua sudah terjadi, baru saya tahu bahwa itu ada menyimpan rekaman. Itu setelah Menyimpan semua. rekaman. Tapi saat itu menyimpan rekaman datanya mengenai apa? Peristiwa apa?
Ya peristiwa terkait dengan masalah akses jalan itu kan Pak. Termasuk kedatangan dari Kedatangan mereka satu persatu ya. Verdi Sambo Iya. sama sebelumnya rombongan dari Putri Candrawati, korban Joshua sama Iya, jadi yang lainnya. Iya, karena mereka melalui akses. Itu saksi ketahui tanggal berapa? Ketahui apa Pak? Penyerahan di VR. Iya, rekaman di VR tadi yang Saya berupa tidak video. tahu. Saya tidak tahu. Sampai dengan beberapa waktu dekat ini baru saya tahu bahwa Di itu tanggal ada. 14, apakah ada saksi Arif Rahman, Bakauni sama Cuk Putranto Di tanggal numpang 13. menonton di rumah saksi? Tanggal 13 Pak. Tanggal 13. Tanggal 13. Ya, coba saksi jelaskan. Ya itu kan tanggal 13 sudah saya jelaskan. Iya. Mereka datang ke situ minta permisi untuk pinjam teras saya, bukan rumah, bukan di dalam rumah, tapi di teras. Pinjam di teras saya saat itu kurang lebih jam 1 atau jam 2 malam. Setelah kegiatan olah TKP sampai dengan subuh itu di TKP, kemudian pada saat saya mau memasuki rumah, kemudian mereka bertiga itu langsung masuk, minta pinjam teras saya sebentar, kemudian saya lihat AKBP Arif membawa laptop, kemudian laptop dibuka, kemudian mereka bertiga di situ. Kemudian pada saat saya duduk sebentar, begitu saya duduk, saya berdiri, saya masuk ke dalam untuk cas HP saya dan menyalakan lampu garasi saya. Ya ini yang saya cerita bertahap nih Pak ya, lebih rinci lagi nih. Kemudian saya keluar saat itu, pada saat saya keluar, kemudian Pak Cuk ini dia mengajak saya ngobrol terkait dengan situasi lingkungan di Komplek Polri. Situasi di sini bagaimana, enak apa tidak, kemudian masalah rumah sudah tinggal berapa lama, kemudian berapa lantai, kemudian garasi mobil bisa nampung berapa mobil dan sebagainya. Jadi artinya setelah tanggal 13 ternyata saksi mengetahui ya, kejadiannya tidak seperti yang diceritakan. Jadi begini Pak, saya sudah katakan, mereka pada saat peristiwa subuh itu hanya meminjam tempat saya untuk duduk dan saya melihat ada laptop yang mereka buka di situ. Tapi untuk melihat peristiwa apa seperti yang disampaikan itu secara spesifik. Saudara jaksa penuntut umum, ini lebih tepat ditanyakan pada perkaranya saudara FS, bukan pada perkara mereka bertiga. Oke, cukup ya. Silakan penasihat hukum. Izin yang mulia satu saja. Tidak, 3 orang tadi saya bilang. Silakan lanjutkan. Yang mulia. Saksi Pak Ridwan ya. Iya Pak. Saya fokus Pak Ridwan, ingat-ingat ya, saksi ini kaitannya dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Iya. Pada saat saksi datang ke TKP, Bapak tadi sampaikan Bapak ini mendapat panggilan dari saudara Audi ya, Iya. bukan dari Kuat Ma'ruf. Iya. Selanjutnya Pak, pada saat Bapak ke TKP, Bapak melihat 4 orang, Yogi, Iya. Romar, kemudian si Elizar dan Kuat Ma'ruf. Iya. Nah, seingat saksi, pada saat saudara melihat Kuat Ma'ruf ini apa yang dia lakukannya? Di Di garasi aja Pak. Di garasi aja. Jadi mereka berdiri berempat gitu. Oke, apakah dia membawa sesuatu? Jadi saya lewat Pak. Lewat. Jadi kan saya tidak tahu cerita, komposisi cerita ini kan saya nggak ngerti nih. Siap. Siapa melakukan apa dan ada lagi apa. Dan pada saat itu Bapak belum kenal siapa ini Kuat Saya tidak Ma'ruf? kenal semua. Oh, tidak kenal Iya. semua. Tapi Bapak melihat dia. Ya, kalau Apakah Bapak melihat dia membawa sesuatu pada saat itu? tidak, saya saat itu tidak Tidak melihat. memperhatikan. Makanya saya bilang Pak, waktu terlalu cepat untuk saya bisa, terkecuali saya mengetahui peristiwa dan saya mulai dari awal. Bisa konsen ya, Langkah-langkah saya sudah pasti. Siap. Ini kan saya juga datang juga kan saya saya korban juga. Ya Oke. kan? Saya di prank juga kalau saya bilang kan dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Oke. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Siap. Tapi saya sebagai saksi perbalisan mewakili institusi, saya menceritakan fakta. Oke, Tapi selanjutnya Pak. kalau misalnya saya yakin, saya tambah dikit, pelan-pelan Oke, saya Pak. sisipin, saya nggak mau. Siap. Pahit-pahit saya dapat dari keterangan hakim menyatakan apa, memberikan masukan, saya terima, itu pahit. Ya. Tapi kalau untuk meyakinkan hakim dengan kata-kata saya yang lebih indah, meyakinkan saya nggak mau. Oke, lanjut Itu prinsip Pak saya. Ridwan. Oke Pak Ridwan. Syukurlah kalau Pak Ridwan sadar itu ya. Iya. Supaya kita dapat gambaran terkait dengan peristiwa ini Iya. dari keterangan Bapak. Nah, Bapak juga menjelaskan tadi bahwa sempat Bapak melihat ketika berdialog di dalam dengan Pak FS, Pak Firdi, Iya.
Pak Ferdi ini wajahnya berkaca-kaca. Betul. Matanya maksud saya. Itu terakhir. Ah. Pada saat saya datang, ini saya lihat semua ini. Mohon Ya. maaf, saya tidak kurang tidak lebih ya. Oke. Saya tidak beralih, saya tidak pernah berpihak ke siapapun. Oke, saya dijelaskan, mewakili negara. Saya melihat mereka ini semua tegang. Oke. Ya, dengan Tegang semua ya? Semua tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang ketawa, cuma tegang. Ini saya kalau begitu saya masuk garasi mobil semua tegang, cuma nunduk. Oke. Semua nunduk. Begitu saya lihat Pak FS pertama, dia begitu natap saya, dia tidak mata berkaca-kaca. Saat itu dia setengah tegas, ya istilahnya kalau kita bahasa biasa dia lebih garang saat itu karena dia bilang, Kasat kamu sini ikut saya. Oke, begitu. terus? Nah setelah di ujungnya baru pada saat tembok diri tepak, baru dia mengeluarkan. Bapak melihat dia memukul tembok ya? Memukul atau Menepak. menempat tembok? Bapak lihat tangannya? Dia melihat tangannya kan? Pada saat itu Bapak melihat dia ada pakai sarung tangan? Enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Selanjutnya Pak, Bapak tadi menjelaskan sempat mendapat laporan ya, adanya lubang peluru Iya. di tubuh Joshua. Iya. Itu di bagian atas pinggang semua ya? Iya, jadi saat itu di dada waktu Di itu. dada berapa lubang yang Bapak dapat informasinya? Saat Ya, itu Bapak lihat. satu lubang. Satu lubang. Iya. Nah, Yang di kepala itu, mohon maaf, mungkin ini kepala itu pada saat itu mungkin tidak diperiksa sama Iden atau apa, tidak ada yang disentuh area rambut itu, Area mungkin kelewatan di situ. oke siap. Jadi yang Bapak ketahui, yang Bapak lihat sendiri lubang peluru yang ada di tubuh Ada, Joshua itu iya. lihat sendiri satu. Setelah baju dibuka, Setelah baju dibuka ada satu yang Bapak lihat ya. Iya. Kemudian ada juga yang dari kepala yang Bapak lihat juga. enggak, di kepala Enggak enggak. lihat. Yang Bapak dapat laporan berapa lubang? Bapak tadi sempat menjelaskan ada 6 lubang peluru ya. Iya, tapi enggak, itu penjelasan lubang peluru itu kan berdasarkan keterangan dari hasil visum. Visum. Lebih spesifik menggunakan alat, menggunakan materi, teori dia. Oh, Kita saat itu tidak terlalu spesifik, kita yang penting datang buktikan ada peristiwa tembak menembak dan betul ada lubang peluru sasarannya masuk ke tubuh sehingga menimbulkan orang meninggal dan sebagainya. Nah, itu kita tidak spesifik, itu pengecekan langsung. Sepengetahuan Bapak ini kan backgroundnya reserse ya. Iya. Dari titik peluru yang Bapak ketahui dan Bapak informasikan itu memang titik yang mematikan atau hanya melumpuhkan ketika orang ditembak di bagian itu? Mematikan, Pak. Mematikan ya. Ketika orang ditembak pada bagian dada, kepala, di atas pinggang lah itu Iya, mematikan memang. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Dari barang bukti yang ada jenis senjata yang namanya HS dan Glock 17. Iya. Nah, apakah kedua jenis senjata ini bisa menggunakan satu peluru yang sama? Beda. Harus beda ya? Iya. Nah, dari selongsong yang Bapak dapatkan, yang dapat informasi di lapangan, dari 10 jenis selongsong itu Bapak bisa mengidentifikasi dari mana asalnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Keterbatasan kita itu, ya itu, kita hanya bisa mengumpulkan secara maksimal mungkin. Setelah itu kita oper ke level untuk Laporannya aja ya, laporan Bapak berapa dapat 10 selongsong. ya, dialah yang bisa melakukan spesifikasi. Memspesifikasi berapa jenis yang dari asalnya dari Glock 17, dari mana HS-nya akan gitu Pak ya. Nah, terus terkait dengan informasi terjadinya tembak menembak ini dalam. Iya. Pada saat pertama Bapak dapat informasi siapa kan korbannya Joshua nih. Iya. Informasi pertama Bapak dapatkan siapa yang melakukan penembakan itu? Informasi yang pertama, Dapat informasinya. Dapat informasi sebagai kasat ini kan dapat di TKP nih ketemu. Bapak dapat informasi terkait dengan yang menembak Joshua siapa? ya keterangannya yang pertama menembak Yosua, yang melakukan penembakan. Yosua menembak, Ya. kemudian Baradae menembak balasan, itu keterangan awal. Keterangan awalnya. Yang terakhir Bapak dapatkan informasi seperti apa? Ini informasi media maksudnya, Pak? Iya, Iya, Yosua melakukan penembakan. penembakan ya. Kemudian Eliezer membalas. Iya. Makanya terjadi peristiwa itu. Enggak, ini maksudnya gimana nih? Maksud aku begini Pak, Bapak kan sampai di TKP. Kemudian Bapak bertemu beberapa orang, termasuk Pak FS. Iya. Kemudian ketemu Pak Eliezer. Iya. Bapak sempat berkomunikasi dengan Eliezer? Hanya menanyakan, betul kamu melakukan tembak menembak? Apa yang disampaikan? Siap komandan, itu aja. Hanya siap komandan. Tidak ada lainnya. Menyampaikan seperti itu. Betul. Kemudian Bapak tadi ditanya oleh salah satu majelis hakim terkait dengan adanya informasi Pak FS dan Eliezer yang melakukan penembakan. Iya. Dari mana Bapak dapat informasi itu? Ya, dari perkembangan media elektronik. Dari perkembangan media, bukan dari anggota Bapak. Enggak. Bukan dari Keberatan anggota majelis, TKP. ini terkait dengan klien saya, Richard Izin, Eliezer. Yang Mulia. Izin majelis. Ya, sebentar. Jadi agar biar fokus, Sudah, sebentar.
Apa yang mau Ini ditanyakan? karena Sebentar. Izin yang mulia, dalam hukum acara kita tidak mengenal intervensi. Coba, daripada apa yang mau pihak. ditanyakan? Saya mau menanyakan kaitannya dengan posisi saudara Ridwan ini yang berada di TKP yang bisa berkomunikasi. kami keberatan Ya, majelis sebentar, kalau tadi saudara. mengarahkan klien saya keberatan majelis. Izin yang mulia, ini di hukum acara tidak diatur Ya, kaitannya sekarang dengan apa yang mau intervensi ditanyakan apa? Aku hanya mau menanyakan dari mana dapat informasi awal terkait dengan pelaku penembakan. Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Iya, siap. Ya kan? Saksi menjelaskan. Iya. Dari saudara FS, saksi mendapat cerita bahwa yang menembak pertama adalah saudara Joshua dibalas oleh Eliezer. Siap. Itu yang dijelaskan oleh saksi. Begitu saksi? Betul. Siap ya. Nah, sekarang apa yang mau ditanyakan lagi? Yang saya mau tanyakan, dan kan tadi ada penjelasan daripada pihak saksi ini terkait dengan informasi ada penembakan dilakukan oleh pihak Eliezer dan FS, Ferdi Sambo. Nah itu yang aku Itu dari berita. Oh, dari berita. Itu aja yang aku menegaskan, disampaikan yang dari mulia. Berita. Oke. Siap yang mulia. Stop. Lanjut. Ya kembali saya ingin sampaikan yang mulia bahwa ada etika persidangan yang saudara kuasa dari Eliezer ini harus pahami. Tidak Ya, ada ya. Oke, stop. intervensi yang mesti Stop. Satu dilakukan. meja. Ya, tenang Itu, dulu Mulia. satu-satu. Oke, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada yang mulia. Silakan. Terkait dengan Kuat Ma'ruf ini, saudara saksi. Iya, Pak. Apakah setelah itu saudara saksi pernah berkomunikasi lagi dengan Kuat Ma'ruf? Tidak ada. Tidak pernah lagi ya? Iya. Iya. Setelah peristiwa, saudara pernah membaca atau mengikuti proses pemeriksaan Kuat Ma'ruf di lokasi saudara bertugas? Hanya sebatas dengan penanganan Polres Jakarta Selatan. Jadi kita BAP yang awal aja, Pak. Oh, hanya BAP awal. Hanya di Polres saja ya? Enggak pernah ada BAP di Polres. Hanya di? Jadi mereka ini nggak pernah datang di Polres. Itu yang sangat mengecewakan juga maksud Oh, saya. gitu. Nah itulah kita tidak ada punya. Itu yang menjadi salah satu yang menyebabkan saudara dikatakan tidak maksimal Ya. ketika menangani perkara ini Ya, secara ya. profesional gitu ya. Maksimal itu lebih identik ke hasil. Siap. Karena tahapan yang kita lakukan dianggap tidak profesional, hasilnya tidak maksimal. Oke. Nah, tidak profesional itu ya kendala yang ya itu curhatan jadinya. Karena saya tidak bisa menyampaikan namanya. Kalau kita anggota Polri apapun harus kita lakukan secara maksimal dan profesional. Siap. Nah, selanjutnya kaitannya dengan CCTV rusak yang diinformasikan oleh saudara Iya. FS kepada saudara, Iya. itu FS bagaimana membahasakannya kepada saudara kaitannya dengan CCTV yang rusak di Duren 3? Ini Duren 3 ini lingkup kompleks. Yang di Atau- rumah, yang di rumah. Jadi dapat saya jelaskan pada saat kita sudah mau melakukan olah TKP, kemudian FS itu sampaikan ini CCTV saya dalam rumah ini sudah tidak berfungsi lama. Oh gitu. Ya, kita siap-siap disampaikan. saja. Nah. Pada tanggal itu juga disampaikan. Tapi saat itu kemudian olah TKP berjalan, kemudian langkah-langkah kita selanjutnya di tanggal 12 itu Inafis dari Mabes Polri langsung melakukan pengecekan. Jadi tidak ada pengecekan dalam dulu, dimulai dengan pengecekan sidik jari. Oke. Ya, jadi Siap. pengecekan sidik jari. Jadi dari situlah dari pengecekan sidik jari selesai, baru Inafis itu menyerahkan kepada Polres secara langsung. Polres langsung mendorong ke level. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir saya buat Pak Ridwan ini. Kaitannya dengan ada informasi terkait dengan Magelang ya. Iya. Yang Bapak juga sudah jelaskan tadi ketika sempat Pak FS menyatakan bahwa Menyampaikan. ini aib keluarga Iya. kaitannya dengan peristiwa Magelang. Kapan disampaikan itu? Setelah dia pukul tembok? Iya. Bagaimana bahasanya? Iya, jadi pada saat enggak, dia sampaikan mengalir pada saat dia bilang ini sebelumnya kejadian ini di Magelang juga kejadian yang sama maksudnya. Siap. Seperti itu. Nah setelah itu baru dia tepuk tembok. Oh gitu. Bahasa itu sudah disampaikan Ya, bahwa ada peristiwa Magelang Iya. yang melatar belakangi Itu juga aja. gitu. Setelah dia tepuk tembok, baru dia nengok saya, matanya berkaca. Macamnya berkata-kata pada saat itu. Saya putuskan untuk berhenti komunikasi, saya mau laporkan pimpinan. Oke, siap. Dilanjutkan yang mulia. Melanjutkan tadi saudara saksi Pak Ridwan mengenai Magelang. Tadi kan saudara menjelaskan bahwa FS sempat menyampaikan terjadi pelecehan di Magelang. Iya. Apakah FS pada saat itu juga menjelaskan siapa yang melakukan pelecehan itu di Magelang? Ya dia kan keterkaitan kan lebih fokus ke Yosua saat itu. Jadi dia sampaikan cuman dia menyampaikan singkat saja bahwa ini
Yosua melakukan pelecehan terhadap istri saya yang sebelumnya terjadi di Magelang atau kejadian sebelumnya di Magelang, seperti itu aja. Terjadi sebelumnya di Magelang. Iya. Oke, pertanyaan saya satu lagi terakhir aja. Ini terkait dengan penyidikan terhadap pelaku kejahatan anggota kepolisian, itu sebenarnya siapa yang berwenang melakukan penyidikan? Iya, sepengetahuan saya itu kalau misalnya sudah ada tindak pidana, kalau sudah terjadinya ada tindak pidana atau pembunuhan, ya kita kan dari reskrim punya kewenangan untuk melakukan itu. Meskipun dilakukan oleh diduga pelakunya adalah anggota. Iya, tapi perbuatannya kan tindak pidana, Pak. Iya. Cukup yang mulia. Cukup. Silakan dilanjutkan penasihat hukum dari saudara Eliezer. Terima kasih mulia. Terima kasih jaksa penuntut umum buat pengunjung juga yang hadir siang hari ini. Kami mau menanyakan kepada saksi Ibu Anita ya. Iya. Ya. Ibu Anita, satu saja pertanyaan, apakah klien saya mempunyai rekening di BNI cabang Cibinong tempat Ibu? Saya tidak bisa mengungkapkan dan saya juga tidak ada berkasnya karena saya tidak ada kuasa dari nasabah saudara Eliezer saat di BAP. Oh, terkait dengan kerahasiaan bank ya? Benar. Oke, tetapi dalam perkara ini apakah ada rekening klien saya yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan terkait perpindahan rekening 200 juta tersebut? Hanya rekening Ricky Rizal saja. Oke, terima kasih. Berikut Pak siapa? Pak Adrian saya. Pak siapa? Pak Adrian. Aditya. Pak Aditya, tadi saudara sampaikan mengenai saudara mengambil CCTV terkait di Paminal dan di Propam. Betul. Tadi saudara kalau nggak salah sampaikan terkait ada adegan ya? Betul. Siapa saja di dalam adegan tersebut orang-orangnya? Kalau yang di Biro Paminal itu yang saya lihat ada Pak Kuat, ada Richard. Selain yang di ruang sidang ini? Itu ada Pak Agus Nurpatria. Terus? Ada Pak Bribda Sigit. Oke, terus? Terus sisanya saya kurang tahu ada siapa. Cuman katanya itu penyidik dari Selatan. Paminal, kalau di Provos ada saudara Efes tidak? Di CCTV-nya? Di Provos saya tidak melihat ada Pak FS karena kan itu saya cuman hanya skip. Tidak melihat secara utuh? Tidak. Jadi saudara juga pun tidak yakin kalau saudara Efes ada atau tidak? Iya. Lebih tepatnya begitu ya? Betul. Oke. Oke, makasih. Izin ke Pak Ridwan. Iya, Pak. Pak Ridwan, saya pengen tahu terkait situasi yang ketika saudara saksi dipanggil, kan saudara saksi bertemu dengan ada jenderal, kemudian ada senior, situasinya seperti apa? Pak Ridwan bisa jelaskan? Iya. Ya, jadi ini terkait dengan hal-hal pribadi ya, maksudnya secara psikologis mungkin kita nggak ahli tapi perasaan kita juga tetap kita polisi tapi kan punya perasaan juga. Jadi memang kondisi saat itu di TKP di tanggal 8 itu memang tidak banyak hal yang dapat kita lakukan, sesuatu intuisi dan naluri kita itu tidak akan bisa berjalan seiring dengan situasi yang kalau kita kategorikan terintervensi. Perbedaannya kalau misalnya orang melakukan intervensi itu head to head, jadi orang per orang. Tapi kalau terintervensi itu suasana yang tidak bisa dijelaskan secara harafiah. Itu hanya orang yang merasakan langsung bisa dijelaskan. Saya dibebani dengan tanggung jawab sebagai manajerial menghadapi permasalahan yang saat itu saya dengar bahwa korbannya adalah seorang bintang 2 yang mana dia punya kualifikasi lebih daripada bintang 2 jajaran lainnya. Saya bukan orang kemarin yang baru polisi, maksud dalam hal ini doktrinasi itu udah berjalan sehingga saya menghadapi hal yang nyata real bahwa ini orang yang punya kekuasaan yang melebihi dari yang pejabat lainnya. Satu sisi hal-hal yang sifatnya faktual, hal-hal yang bisa naluri kita berjalan saat itu bisa kita kedepankan, itu tidak bisa berjalan baik.
karena bagaimana emosi itu kita sudah bermain mulai dari kita merasa ada penegasan, tidak ada satu sifat familiar, masalahnya ada penegasan, kemudian setelah itu ditimpa dengan masalah emosional, dengan tangisan atau kesedihan. Jadi secara psikologis, maksudnya secara perasaan, saya nggak berani bilang psikologis, ada ahlinya. Perasaan saya sederhana saja, saya terombang-ambing, saya blank saat itu. Saya mulai dari mana, makanya saya tidak mau larut dengan cerita. Saya putuskan untuk melaporkan pimpinan dan olah TKP. Karena saya tidak mau terlalu berlarut, karena saya sudah merasakan bahwa situasinya berbeda. Kemudian secara bertahap tim olah TKP saya datang, kemudian itu juga dengan beberapa, ya bagi saya atensi, bagi beliau intervensi bagi saya, karena tidak usah rame-rame kan, rame-rame kategori dan jangan ngomong kemana-mana, ini kan bisa lebih arahnya bisa ke negatif, positif saat itu. Nah, saya menyampaikan ke kanit saya, kamu datang ke Duren 3. Begitu datang baru saya jelaskan. Ini fakta. Saya tidak pernah bilang ada kejadian. Saya bilang kamu datang baru saya sampaikan ini begini. Kenapa saya melakukan itu? Ini sangat faktual bagi saya. Pada saat saya melangkah lebih jauh, misalnya saya bilang, wih ini ada peristiwa gini-gini. Dia melaporkan sekeliling dia. Ya, dampaknya juga ya kan. Judul akan berbalik, saya akan di sana sebagainya. Saat itu. Jadi saya mengikuti, tapi dalam pelaksanaan pentahapan prosedural job desk saya laksanakan. Tidak ada yang saya kesampingkan, semua berjalan baik. Nah saat itu juga bukan saja jenderal 1 orang, di situ kan 3 orang jadinya. Maksud saya bukan 1 orang, jadi kan ada bintang 1-nya 2, bintang 2. Jadi sangat riskan sekali kalau misalnya saya harus berbicara semua bisa berjalan baik. Memang itu masalah psikologis, masalah perasaan itu ya. Jadi terlepas dari itu saya juga punya perasaan. Itu yang harus menjadi pertimbangan saya. Nah, di hal yang sama saya sudah melewati sakit penderitaan saya ini kan seminggu seperti itu. Pekerjaan yang sangat maksimal, sangat aktivitas kami di Selatan itu kan banyak kejadian nasional, bisa kita buka sendiri di media. Kita melakukan penyelesaian kasus-kasus sampai dengan terakhir masalah penistaan agama bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Bagaimana tidak ada kegaduhan tingkat nasional, itu juga saya yang tangani Pak. Nah, saya mungkin di satu titik saya drop karena saya lelah, saya lupa. Nah, jadi saudara saksi berhadapan dengan ini, itu secara psikis, secara fisik saya sangat melelahkan. Yang tadi saudara saksi sampaikan bahwa saudara saksi 1 minggu itu sakit ya? Ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi 1 minggu itu ya, kurang lebih. Oke. Kemudian kita bicara soal TKP. Apakah ketika saudara saksi mau melakukan TKP di situ ada campur tangan juga dari Propam yang ikut juga mengawasi atau apa? Tadi kan sudah dijelaskan barusan. Suasana itu membuat saksi tertekan. Ya, begitu kan saksi? Ini menjelaskan suasana hati klien saya juga. Ya, oke, lanjutkan. Jadi langsung saya intinya aja, tadi saudara saksi menyampaikan mengenai Kombes Susanto yang sangat sayang hari ini tidak bisa hadir terkait dengan barang bukti. Di dalam pistol milik klien saya terdapat 12 butir peluru. Nah, tadi saudara saksi sudah sampaikan bahwa ketika saudara saksi mau mengamankan barang bukti kemudian diambil alih oleh Kombes Susanto. Saudara saksi boleh jelaskan sedikit lagi supaya kami mempunyai pemahaman yang sama? Iya, ini terkait dengan mau pengambilan barang bukti. Iya, barang bukti karena ada 12 peluru punya klien saya yang dihitung di atas meja, kemudian yang tidak, Kombes Susanto tidak memakai sarung tangan. Oh, iya. Kalau saya baca di BAP kan saudara saksi. Jadi dapat kami jelaskan singkat. Pada saat Kombes Susanto keberadaan di situ, kita sedang menyampaikan bahwa ini akan ada olah TKP. Kemudian pada saat itu memang masih bertahan. Saya anggap kalau bagi saya ya, ini bahasa ini nggak boleh karena tidak profesional. Bagi saya pemikiran saya saat itu ya nggak apa-apa, karena pengamanan ini mungkin melihat kita melakukan olah TKP secara transparan. Tapi pada saat di satu titik BB-nya sudah diambil, kemudian memang dengan alasan bahwa memang ada tembak menembak antar anggota. Meskipun kami sudah sampaikan bahwa itu kewenangan dari Polres Jakarta Selatan untuk melakukan investigasi dan lidik sidik lebih lanjut. Tapi tetap saja itu diambil alih sama Kombes Susanto. Dan sebelum itu terjadi memang dia saat itu ketemu Baradae dan dia minta, mana senpimu, kamu bawa senpi nggak? Siap, mana senpimu? Dikeluarin, dikasih. Itu dikasih, diambil.
Nah memang saat pertama datang di situ udah saya bilang, mohon izin, itu kotak sarung tangan itu sempat saya, karena kita bawa untuk semua make. Ya, saat itu beliau mungkin tidak sempat make, nggak konsen, itu nanti alasan dari. Terus setelah itu saya dikembalikan kotaknya, taruh di tempat yang berbeda karena itu dikosongkan untuk meletakkan barang bukti senpi dan peluru dan sebagainya. Nah setelah itu beliau tidak menggunakan sarung tangan, nah, dan pada saat mengambil itu dan melihat nomor seri di foto pakai HP beliau langsung, kemudian magasin dikeluarkan, dihitung semua, nah itu seperti itu sistem pengecekannya. Ada 12 peluru yang 12 peluru ya, saudara saksi. Kemudian setelah melakukan pengecekan, Kombes Santo ini memasukkan pistol ini kemana? Ke sarung celana atau ke? Pada saat sudah pengecekan semua itu dimasukkan ke sarung plastik kan, kemudian sarung plastik. Kemudian itu diangkat, mungkin nanti ada dokumen. Melihat tegang ya? Semua ya, 4 termasuk Baradae. Termasuk Baradae ya, oke. Kemudian saksi, kan setelah tanggal 8 ada olah TKP, apakah tanggal 9 ada rekonstruksi? Ya jadi saya sampaikan bahwa ini bukan istilah rekonstruksi. Bukan rekonstruksi. Bukan. Rekonstruksi itu adalah hasil dari BAP, pemeriksaan kita simpulkan dalam suatu skenario untuk melakukan peragaan. Tapi yang terjadi tanggal 9 adalah, tanggal 9 itu perintah dari FS. Perintah dari? Dari FS saat itu. Saya tidak tahu pada saat itu sudah ada di TKP, kemudian saya dari rumah saya ditelepon datang ke TKP, terus saya lihat ada Pak FS, disuruh udah kamu ini interogasi mereka, penyidik Polres kita disuruh panggil di situ untuk melakukan interogasi di lokasi di TKP saat itu. Pada saat saya melihat itu memang kita kecurigaan nggak ada, tapi kalau di luar dari sistem prosedural ya kita nampak sekali. Jadi saya bilang setelah kejadian itu selesai, saya bilang jangan salin dalam BA prarekon karena ini tidak pro justistia. Oke. Karena kita belum ada ending di situ. Permasalahan kita nih kan belum periksa orang ini secara total. Kita ini masih galau karena kita tidak dihadapkan langsung untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau ini diistilahkan prarekon, saya batalkan saat itu, kita tidak buat BA rekonstruksi. Kenapa? Karena saat itu kita anggap itu interogasi di TKP. Jadi tidak ada itu bisa membentuk opini kalau kita melakukan prarekonstruksi, kita bikin itu tergiring semua. Dari situ saya melaporkan kali kedua kepada Kapolres. Mohon izin Komandan, kita tidak sampai saat ini permasalahan kita tidak bisa memeriksa mereka secara langsung. Di Polres Jakarta Selatan sendiri di wilayah kita yang pertama. Yang kedua, Pak Bu PC sama Pak FS kita juga tidak bisa melakukan pemeriksaan secara langsung. Jadi mohon petunjuk agar kita segera fokus untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat Kapolres melakukan koordinasi dengan Barreskrim Polri, di tanggal 14 kita disediakan ruangan, disediakan kamera langsung, ada kamera online di situ, ada rekamannya, dan didampingi oleh asistensi yang berpangkat perwira di masing-masing ruangan, yang mana kita melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi tersebut. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi langkah-langkah kita selalu kita lakukan. Jadi yang tanggal 9 seperti yang saudara saksi sampaikan pemeriksaan itu lebih aktifnya adalah dari saudara FS yang menyampaikan untuk seperti itu perintah dari Pak FS. Perintah dari arahan dia seperti itu. Arahan dari Ferdisambo. Untuk melakukan interogasi. Nah, ada juga tambahan pada saat kita ini lagi mau meminta mereka untuk pemeriksaan di Polres. Tanggal 8 menunggu, kita standby di Polres, mereka tidak ada kabar. Tanggal 9-nya dipanggil pagi hari, ternyata pemeriksaan di sana. Kemudian tanggal 9 itu habis pemeriksaan, tergesa-gesa menurut keterangan dari kanit saya, dibawa ke TKP, ternyata mau melakukan interogasi seperti itu. Nah setelah melakukan interogasi, kita sudah sampaikan untuk saksi, saya sampaikan, penyidik saya juga sampaikan, tapi spesifiknya kemana saya lebih sampaikan ke Pak FS. Mohon izin Jenderal, setelah kegiatan ini saksi semua sudah ada di sini, kita harus bawa ke Polres untuk melakukan pemeriksaan. Nah setelah saya menyampaikan seperti itu, dia bilang dia tidak merespon, dia bilang nanti saja. Nah setelah itu kegiatan selesai, dibawa pergi lagi. Dibawa lagi ke Paminal. Entah itu ke Paminal atau ke Saguling, saya nggak tahu. Ini mungkin beliau lebih tahu. Saguling. Ya saya nggak tahu. Nah itulah seperti itu. Tapi langkah kita akhirnya endingnya pemeriksaan di Barreskrim dengan penggunaan asistensi itu. Baik. Masih ada lagi? Satu lagi. Oke. Saudara saksi, boleh menjelaskan nggak situasi ruang di Duren 3, jarak antara korban meninggal ya, jenazah, mayat, dengan jarak meja makan, kemudian
kolam yang di sampingnya, kemudian yang katanya ada dapur atau apa itu kurang lebih jaraknya berapa meter? Jadi patokan jarak saya sebagai subjek pas atau ngeliat sekelilingnya. Jadi maksudnya ini kan jarak jenazah. Iya. Ya, dari jenazah ke meja makan itu sekitar 2 meter. 2 meter. Kemudian jenazah ke pintu dapur sekitar 5 meter. 5 meter. Kemudian jenazah ke tangga itu sekitar 30 cm. Jadi di samping ya. Samping. Sekitar 20 cm di samping, tidak merapat ke tangga langsung. Kemudian jenazah ke pintu Bu PC itu sekitar 3,5 meter sampai 4 meter. 3,5 meter sampai 4 meter. Tetapi kalau dari jenazah ke meja makan itu sekitar 2 meter ya. Sekitar 2. Berarti kalau di belakangnya sekitar 2,5 meter. Betul. Cukup? Cukup majelis, terima kasih. Silakan, Ada penasihat hukum Riki. Cukup. Baik, izin yang mulia. Silakan. Kepada saudari saksi Amalia. Baik. Tadi saudari bilang ditugaskan untuk mengecek mutasi rekening setelah tanggal 8. Itu tunggu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Enggak, waktu di BAP itu memang dikasih kuasa oleh saudara. Waktu di BAP itu hanya ada kuasa dari saudara Riki Rizal saja. Nah itu tidak jelas tanggal berapa atau berapanya. Tapi ketika di BAP itu yang ditanyakan hanya transaksi tanggal 11 itu. 11 Juli 2022. Baik, dari 11 Juli. Berarti sebelum 11 Juli tidak ada. Tidak ditanya ketika BAP tidak? Tidak dibuka juga. Rekening keuangannya. Saya bawa. Dibawa. Dibawa. Baik. Adakah transaksi-transaksi yang mencurigakan terkait pengeluaran dari rekening Riki seperti pengambilan dana dalam jumlah besar atau transfer ke rekening Tadi lain? sudah dijelaskan oleh saudara saksi nilainya tidak signifikan, hanya yang kecil-kecil. Baik, berarti hanya pembayaran rumah tangga saja. Ya, dan ada transfer pun Pak 10 juta gitu. Tidak ada yang signifikan sampai ratusan juta gitu nggak ada? Tidak ada, udah dijelaskan. Iya. Di tanggal berapa rekening atas nama Riki diblokir? Kalau saya lihat di rekening korannya tanggal 31 Agustus 2022. 31 Agustus. Iya. Baik. Kepada saudara saksi Ridwan. Iya Bu. Seingat saudara, jam berapa saudara melihat Riki di Duren 3? Kan tadi saat datang tidak melihat. Saya kurang spesifik untuk masalah waktunya. Jamnya. Yang pasti malam itu. Baik. Di jam berapa saudara sampai di Biro Provos? Kan setelah itu ke Biro Provos kan? Iya betul. Itu sekitar jam berapa? Itu sekitar jam 11 kurang. Udah. Jam 11, kurang lebih jam 11 malam. 11 malam. Yang saudara lihat di situ, saudara bertemu saudara Riki tidak? Saya dari kan itu kan ada dibagi mereka per ruangan-ruangan pemeriksaan. Oh, saudara melihat sedang lagi ada pemeriksaan? Saat itu saya waktu itu masuk ke ruangan Barada waktu itu lagi menunggu, belum ada pemeriksaan saat itu. Makanya langsung penyidik kita melakukan interogasi. Nah, kemudian itu yang saya lihat bahwa mereka penyidik kita yang lebih spesifik dia langsung masuk ke ruangan-ruangan itu untuk melakukan interogasi. Oh, berarti tapi untuk sudah saya sendiri, disiapkan ruangan-ruangan tersebut untuk dari pihak Polres melakukan interogasi? Bukan pihak Polres, itu di situ untuk dari pihak Propam yang masih saat itu mengambil mereka dari TKP dan mengambil alih. Ya, tapi belum ada perintah kita melakukan pemeriksaan di situ. Makanya kita menunggu, belum ada kejelasan, kita standby semua di Polres saat itu penyidik. Oke, baik. Apakah saudara melihat kodir ART di Duren 3 saat saudara datang ke Duren 3? Saat itu saya tidak terlalu melihat
keberadaan dia saat waktu saya pertama datang di Duren 3. Saya tidak melihat secara spesifik ya. Mungkin ada berlewatan tapi saya tidak melihat kodirnya. Langsung begitu. Saat saudara datang ke Biro Provos, saudara tahu dari mana kalau para terdakwa ini ada di Provos? Kenapa? Tadi saudara bilang kan saudara ke Biro Provos. Setelah itu melihat sedang ada dilakukan pemeriksaan dari Paminal ya. Paminal apa Provos tadi itu? Tanggal berapa itu, Bu? Itu tanggal 8. Tanggal 8 bukan Paminal, Propam. Propam, ya Propam. Provos. Malam kan jam 11 tadi yang Bapak bilang Iya, jam tadi. 11-an. Bapak tahu dari mana kalau bertiga ini sudah ada di Propam? Kan informasi awal kan mau dibawa ke Provos. Oh, dari Duren 3 itu sudah diberitahu bahwa Iya, akan dibawa makanya ke kita Propam. mau mengecek kebenaran itu. Baik. Tadi saudara bilang kalau tanggal 9 langsung dipanggil ke TKP untuk dilakukan rekonstruksi. Betul. Sebelum dilakukan rekonstruksi tersebut, apakah ada Polres datang ke Paminal untuk melakukan pemeriksaan dulu? Jadi maksudnya melakukan pemeriksaan dulu di Paminal, baru rekonstruksi. Artinya ada BAI dulu di Paminal, baru dilakukan rekonstruksi ke TKP. Iya, itu interogasi di TKP itu kan mengawali dengan pemeriksaan yang tadi saya jelaskan. Pada saat anggota tim penyidik dari Polres dipanggil ke ruang Paminal untuk melakukan pemeriksaan di pukul 9 atau jam 10 pagi kurang lebih. Setelah itu 1 jam dari itu, kemudian 1 jam dari pemeriksaan, karena pada saat mereka tiba jam 10 itu ada makan-makan segala macam. Pada saat mereka mau melakukan pemeriksaan, kurang lebih 1 jam dari situ sudah dipanggil untuk ke TKP untuk melakukan interogasi langsung di TKP. Itu yang sudah saya jelaskan. Baik. Kepada saudari Amelia. Ya. Tadi saudara bilang, sebentar, saya buka dulu. Pertanggal 18 November, Jumat kemarin ya? Ya, dicek 662.524.890 rupiah. Ya. Benar? Tapi pertanggal 11 Juli 492 juta ya, benar ya? Berapa maaf? 692.795.591. Iya. Selisih tersebut berarti keluar setelah tanggal 11 Juli. Iya, setelah tanggal 11 setelah Juli. tanggal 11 Juli. Kalau dari periode tanggal 7 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, Dari tanggal berapa maaf? dari 7 Agustus Ya. sampai tanggal 11 Agustus, bisa dijelaskan ada transaksi apa saja? 7 Agustus. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Tanggal 7 ya? Ya, 7 Tanggal Agustus. 7 Agustus tidak ada, tanggal 7 Agustus tidak ada transaksi, lalu ada transaksi lagi tanggal 12 Agustus, itu pemindahan ke rekening 446-266-340, saudari Tris. Di sini hanya keterangannya itu saja. Artinya dari nggak tanggal ada lengkap 7 sampai namanya. tanggal 11 tidak ada transaksi. 7 Agustus ya. Oh maaf, tanggal 7 sampai tanggal 11. Nggak ada. Tidak ada. Lanjut. Apakah saudara mempunyai akses untuk rekening Joshua? Saya tidak ada kuasa selain saudara Ricky Rizal saja. Izin majelis dilanjutkan. Silakan. Terima kasih. Saudari, kita lebih tepatnya tadi saudari mengatakan diberikan kuasa ya
untuk memeriksa rekening Ricky Rizal ya. Iya benar. Kalau boleh tahu kami dari transaksi penggunaan keuangan itu untuk apa saja sih? Kalau misalnya dari kebanyakan transaksinya itu bill payment untuk Telkom, PLN, PDAM, dari awal buka rekening sih kebanyakan itu pembayaran. Jadi lebih kepada pembayaran rumah tangga ya kebanyakan ya? Kebanyakannya itu. Gitu. Untuk nomor-nomor rekening PLN atau nomor PLN-nya apa masih ada tercantum di situ? Ada banyak. Salah satunya apa ya? Boleh ditulis? Ini yang dari awal-awal buka aja ya. Ada bill payment Telkom Solo, nomor Telkomnya 014 21 751 00 234. Lalu ada bill payment PLN Jateng, nomor bill paymentnya 211 25 21 511 89 09 49. Cukup. Baik, hanya 2 nomor PLN itu ya? Banyak. Oh banyak? Lain pun ada. Selain itu boleh disebutin? Ada banyak banget semuanya. Tapi seputar wilayah Jawa aja atau bagaimana? Apa yang hendak ditanyakan saudara penasihat hukum? Kaitan pembayaran kepada penggunaan uang kepada pembayaran rekening listrik yang mulia. Oke, disebutkan aja ada berapa rekening, nomor rekening listrik. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Ada berapa nomor rekening listrik? Bisa saudara jelaskan? Aku harus hitung dulu ya. Karena ada banyak. Iya. Ada banyak masalahnya yang harus dibayar. Artinya kalau pertanyaan saudara rekening Ricky itu. Apakah saksi tahu itu nomor-nomor rekening nomor-nomor listrik PLN itu di daerah mana aja beradanya itu? Atau disebutkan nggak di mutasi rekening itu? Yang ada keterangannya hanya itu, yang Solo, Jateng, terus ini kepotong PDAM G, tapi saya tidak tahu jelasnya G itu apa. Tidak ada? Baik. Iya, nggak ada yang lain. Baik. Selanjutnya apakah ada mutasi rekening kepada pribadi lain nggak? Contoh pembayaran kepada oknum A, B, C? Tadi sudah disebutkan saudara Trace 10 juta, betul ya? 30 juta. Iya. Saudara Kris? Iya. Lainnya? Aku cek dulu. Yang nilainya itu yang maksudnya dari nominal berapa sampai berapa yang ditanyakan atau semuanya? Enggak, untuk Trace itu apakah ada di luar nama Trace ada mutasi rekening dari rekening itu? Maksud saya yang mau disampaikan itu yang nominal seluruhnya. Di atas 10 juta ada nggak? 10 juta. Ya, seluruh transaksi aja sebutin. Kalau misalnya ini tanggal 25 Oktober 10 juta rupiah, keterangannya donasi Pandatara DKI Tribata Putra Sambo, pemindahan ke 1923 16956 Ibu Ade. 25 Oktober kapan itu? 25 Oktober 2021. Oh, 2021. Iya. Terus? Lalu tanggal 19 April 2022 ini transfer ATM link pemindahan ke 139 nolnya 3 kali 48 444 64 sejumlah 50 juta. Namun ini tidak ada nama penerimanya karena ke bank lain biasanya di sini tidak tertera, hanya ada nomor rekeningnya saja. Itu sebanyak 3 kali 50 juta pada tanggal 19 April. Jadi total 150 juta. Baik. Lalu untuk tanggal 7 Juli 2022 itu sebesar 25 juta rupiah. Keterangannya atensi tiket adik Matius, pemindahan ke 945799257 Bapak Matius. Terakhir yang tadi yang 30 juta rupiah itu. Baik. Berarti untuk jumlah yang signifikan tidak ada ya? Yang ratusan juta tidak ada kalau uang transfer keluar. Baik. Sampai hari ini saksi tahu sisa saldo yang tertinggal di rekening tersebut? Untuk enggak, apa yang mau ditanya dari sini?
Artinya sudah disebutkan. sampai hari ini berapa nilai saldo yang ada di rekening Tadi tersebut sudah saksi tahu nggak? disebutkan 600 sekian juta. Iya. Sudah Iya, disebutkan. kami bertanya yang mulia, makanya kami mohon dijawab. Bukan, yang sudah ditanyakan jangan diulang lagi. Baik, siap. Apa yang mau ditanyakan lagi? Baik. Transaksi terakhir, apakah saksi tahu ada transaksi terakhir di dalam rekening tersebut? Saya kan ini kemarin kerja sampai hari Jumat tanggal 18 November 2022, jadi saya print hanya sampai tanggal 18 November saja. Ada transaksi di tanggal tersebut? Tidak ada. Setelah Iya, makanya. tanggal yang terakhir pemindahan ke saudari Tris itu tanggal 12 Agustus, itu tidak ada transaksi lagi. Baik. Di waktu saksi waktu itu diperiksa di kepolisian ya? Iya, di BAP. Apakah diserahkan segala bukti-bukti yang saudara saksi sebutkan di muka persidangan ini kepada penyidik waktu itu? Karena ditanyanya hanya transaksi tanggal 11 saja. Tadi saya sudah Berarti saksi tidak menyerahkan semuanya? Iya, yang hanya diminta oleh kepolisian saja. Yang hanya diminta berarti Iya, ya? benar. Berarti yang lainnya masih ada pada saksi? Iya. Baik. Nanti segera bisa kita minta serahkan kepada majelis ya? Untuk bukti-bukti yang disebutkan di muka persidangan ini? Iya. Baik. Terima kasih. Cukup? Izin yang mulia. Untuk saksi yang honorer yang mulia, yang propam. Izin. Silakan. Untuk baik. Saksi tadi mengatakan sebagai pegawai honorer ya di Propam Polri ya. Betul, Pak. Baik. Oke. Gempa memang gempa yang mulia. Ya. Sebentar lagi. Oke, lanjut. Bisa kami lanjut yang mulia? Ya. Baik. Saksi? Iya, Pak. Ya. Tadi menarik saksi mengatakan diperintahkan oleh seorang kombes untuk melakukan kopi ya terhadap rekap terhadap CCTV ya. Betul. Apakah CCTV itu yang ada di Karopaminal dan di Propam gitu? CCTV itu ada 2 yang saya ambil dari DVR yang ada di ruang Karopaminal dan DVR yang ada di ruang Karoprovos. Berarti di ruangan ya? Betul. Di luar ruang tidak ya? Kalau titik kameranya di luar ruangan, titik kameranya. Untuk posisi DVR-nya memang di ruangan kerja Karoprovos dan Karopaminal. Baik. Tadi saksi mengatakan kepada majelis bahwa saksi melihat, mengkopi, dan tahu semua apa peristiwa yang ada di situ, serta menyebutkan pihak-pihak yang ada di muka persidangan ini sebagai yang ada di dalam CCTV tersebut, betul ya? Betul. Apa yang saudara saksi ketahui dari adegan yang terekam di CCTV itu terhadap terdakwa ini? Terhadap siapa? Adegan yang terjadi di dalam CCTV tersebut, apa adegannya atau cerita apa yang terjadi? Tadi sudah ditanyakan saudara penasihat hukum. Ya. Tanyakan yang belum ditanyakan, kan sudah saya sampaikan dari awal. Baik, yang mulia. Baik, kami akan beralih kepada Pak Ridwan. Baik, Pak Ridwan. Ya, Pak. Mudah-mudahan saya nggak salah tanya lagi, Pak Ridwan. Pak Ridwan mengetahui adanya dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah Saguling itu dari mana? Tadi sudah dijelaskan kan, dia dipanggil, kenapa masih diulang lagi? Kalau saudara tidak mengikuti, jangan ditanyakan lagi. Baik yang mulia, izin kami ingin mengurut peristiwa demi peristiwa. Yang mulia. Betul, peristiwa demi peristiwa, tetapi jangan mengulang segala. Ini persidangan akan lebih lama kalau seperti ini. Kita mau sidang yang sederhana, cepat. Apa yang diinterogasi? Apa yang kita interogasi? Baik. Saudara
Saksi Ridwan ya. Tadi kalau nggak salah ada transaksi interogasi tanggal 8 ya. Iya. Bagaimana suasana transaksi yang terjadi pada tanggal 8 itu mohon diceritakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu sangat menekan. Kenapa ditanyakan ulang-ulang terus? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan kita cukup. Izin yang mulia untuk mengklarifikasi saja tadi terkait interogasi. Bahwa tadi mengatakan terjadi interogasi. Akan tetapi jalur interogasi itu dari cerita dari awal hingga tidak konsekuen. Makanya kita mau menggambarkan, tadi kan yang bersangkutan bilang bahwa saksi bilang dia melakukan interogasi pada tanggal 8. 8 itu tidak bisa dilaksanakan karena dia sudah tertekan. Tapi tadi keterangan tanggal 8 di mana dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang bersangkutan menanyai Kuat Ma'ruf, Brigadir Richard dan Brigadir Ricky. Itu yang ditanyakan itu bukan interogasi, proses interogasi yang ada di Barreskrim. Betul saudara saksi? Betul yang mulia. Berarti kita tegaskan bahwa tanggal 8 tidak ada interogasi terhadap para terdakwa. Saudara saksi? Itu interogasi itu, jadi tanggal 8 itu pada saat di TKP itu pertanyaan awal saja. Pertanyaan awal saja, tidak ada interogasi. Tidak fokus untuk interogasi. Berarti bukan interogasi, pertanyaan awal. Itu yang coba kita tanyakan, bagaimana proses pertanyaan awal itu kepada para terdakwa ini. Kita ingin tahu prosesnya, apakah setelah Bapak ketemu dengan Bapak FS, lalu dipanggil ketiga orang ini ditanya satu-satu, Bapak yang menanyakan atau petugas identifikasi saudara atau penyidik yang lain yang menanyakan. Saudara penasihat hukum, tolong ikutilah perjalanan. Tadi saksi sudah menjelaskan, ketika ketemu dengan FS baru dia bertanya kepada Baradae, saudara Ricky tidak ada, ke Kuat, itu saja. Jadi tolong jangan diulang-ulang lagi. Betul yang mulia, saya tidak mengulang pertanyaan tersebut, tapi kan poinnya apa yang mau saudara tanya? Iya, baik, karena memang interogasi itu kan baru dilakukan, itu di Propam. Makanya saya tanya, proses interogasi atau pertanyaan awal yang ditanyakan kepada para terdakwa itu siapa yang melakukan? Apakah saksi atau penyidik saksi? Silakan jawab. Iya. Yang pendek aja. Itu istilah ini cuman berbeda persepsi. Interogasi yang kita maksudkan interview lah. Interview awal. Jadi kita menanyakan di TKP. Ya. Yang saudara maksud kan interogasi langsung berdasarkan berita acara dan sebagainya kan? Enggak, itu tadi saya tanya, yang interview Bapak sendiri atau orang anak buah Bapak? Penyidik saya yang ada di TKP saja. Siapa penyidik Bapak? Berarti bukan Bapak yang mencatatnya? Bukan saya. Bukan yang melakukan pertanyaan tuh? Bukan mencatat, maksudnya yang melakukan itu. Nanti secara spesifik nanti langsung ke penyidik. Iya, enggak, maksud saya adalah yang saya tanyakan ketika Bapak bilang tadi, ya kan, bahwa Bapak melakukan interogasi. Tadi Bapak bilang ternyata Bapak rubah lagi statementnya menjadi pertanyaan awal. Itu simpulan itu kan. Lalu Bapak rubah lagi menjadi Tidak ada yang dirubah saudara penasihat hukum. Enggak. Saudara sebentar, saya jelaskan. Saudara mengulang-ulang terus pertanyaan dari tadi. Sebentar, yang dijelaskan oleh saksi tadi adalah pertanyaan, dia bertanya, tidak ada kata-kata interogasi. Paham ya? Silakan bertanya yang pasti. Baik. Tidak, satu orang saja, tidak berulang-ulang. Ada tidak catatan terkait dengan interview pada tanggal 8? Ada catatan? Ada, masuk di dalam kategori LHP namanya. Laporan hasil penyelidikan, di situ adalah keterangan-keterangan yang diambil. Oke. Satu lagi yang mulia, siapa penyidik yang melakukan interview tersebut? Ya nanti secara spesifik karena itu kan kelompok. Nanti secara spesifik mereka dihadirkan. Dalam LHP tidak ada? Di LHP ada nama-namanya sprint, kan lapis sprint itu. Apakah LHP itu dijadikan barang bukti dalam persidangan ini? Kenapa? Apakah LHP tersebut dijadikan barang bukti dalam persidangan ini? LHP itu kan laporan hasil penyelidikan. Dia menerangkan semua regulasi hasil daripada Sebentar, apakah dijadikan bukti? Oh iya, tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke, cukup? Cukup. Oke, lanjut. Apa satu saja? Enggak, cukup. Saudara, silakan. Enggak, tidak. Lanjut. Ya, izin. Sudah cukup tadi saya sampaikan dua-dua. Ini sudah lebih dari 3 orang. Silakan. Ya, izin. Terima kasih yang mulia kepada saksi Ridwan. Iya. Ya. Saudara saksi, pada saat saksi bersama dengan anggota tim identifikasi berada di TKP,
itu siapa orang pertama yang mengambil senjata yang berada di sebelah korban? Anggota IDEN saya. Iya. Bribka siapa? Danu. Danu. Iya, dari Padang. Danu, Itu ya. langsung IDEN. Oh, langsung. Ya, ada dokumentasinya. Ya. Oke. Apakah pada saat Danu mengambil senjata tersebut menggunakan sarung tangan atau tidak? Iya, menggunakan sarung tangan. Menggunakannya. Satu lagi, pada saat saudara saksi dan tim identifikasi mengamankan senjata api di TKP, itu ada melakukan pengecekan sidik jari atau belum atau tidak? Iya, jadi pada saat itu pada senjata api. Di mana, di senjata apinya? Di senjata api. Iya, jelaganya itu nanti pengecekan langsung di Ramadjati, dokter langsung. Oh, jadi pada saat ya, hasilnya langsung dikeluarkan. Jadi jelaga dari pemegangan itu ada hasilnya langsung ada keluar. Dari forensik kan. Untuk senjatanya Yosua ya. Ya, senjata yang diambil itu. Iya, ada. Ada. Cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Usulan aja yang mulia, izin. Terkait dengan keterangan dari Pak Ridwan ini, ada beberapa hal yang memang perlu kita dalami lagi. Ya, makanya ini yang saya sampaikan. Makanya Nanti usulan saya konkret aja yang mulia, apakah dimungkinkan kita mengadakan sidang setempat untuk perkara ini untuk melihat itu nanti. Siap, Sebentar, saya mau sampaikan. Siap yang mulia. Terima kasih. Jadi untuk saudara Ridwan Soplanit, karena keterangan saudara masih berkaitan dengan saksi-saksi yang akan kita periksa setelah ini, mohon saudara tidak pulang dulu. Jadi saudara mendampingi mereka, saudara duduk di belakang sambil 8 orang ini. Karena keterangan saudara tadi masih berkaitan dengan saksi-saksi yang akan lain. Siap. Tidak keberatan ya? Tidak keberatan. Baik. Selanjutnya saya tanya kepada saudara Kuat Ma'ruf. Bagaimana, apakah semua keterangan saksi ini benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kami tidak tahu yang mulia. Tidak tahu menahu, oke. Selanjutnya kepada saudara saudara Eliezer. Siap yang mulia. Apakah semua keterangan 3 orang saksi ini benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Baik yang mulia, mungkin cuma untuk Pak Aditya mungkin yang mulia, terkait CCTV di Biro Paminal. Provos yang mulia. Oh, Provos. Karena kami juga waktu penyelidikan di Barreskrim kan sudah diperlihatkan juga bahwa memang ditontonkan juga tentang CCTV, isi dari CCTV tersebut. Di situ ada Pak Efes. Hanya sekedar penekanan saja yang ada saudara FS, tapi Siap. tadi karena dia menyebutkan saya skip Siap, saya yang tidak mulia. melihat. Siap yang mulia. Ya, cuman saudara penekanannya ada FS pada waktu pemeriksaan di Biro Provos. Siap yang mulia. Oke, itu saja. Lainnya, Terima kasih yang mulia. Itu cukup ya. Kalau selanjutnya kepada saudara Riki, bagaimana terhadap keterangan 3 orang saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Siap yang mulia. Sebagian ada yang memang tidak tahu, tapi izin menanggapi untuk Silakan. Ibu Amalia yang mulia. Untuk rekening saya, memang saya saya ikut Pak FS dan Ibu Putri Sambo sejak Februari 2021. Setelah itu pembukaan rekening tadi disampaikan tanggal 5 Maret. Memang atas nama saya, tetapi untuk keperluan rumah tangga di Magelang. Oke. Terus benar untuk pemindahan rekening atas nama Yosua, yang setahu saya memang rekening atas nama Yosua itu juga untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Saya lakukan atas perintah dari Ibu Putri Sambo, karena yang bersangkutan sudah almarhum untuk dipindahkan. Selanjutnya untuk penggunaan pemindahan itu melalui M-Banking, melalui HP yang saya pegang, dan satunya yang memang dipegang di Jakarta, tetapi saya tidak tahu menahu apakah dipegang oleh almarhum Yosua terus-menerus atau bergantian dengan ibu atau yang lain. Tapi memang di situ dicantumkan di catatan untuk password dan PIN. Jadi untuk pelaksanaan transfer kita bisa lihat panduan di situ. Siap. Sementara itu. Itu saja. Sama yang lain tidak ada yang salah. Siap yang mulia. Ada yang tidak tahu yang mulia. Oh, ada yang tidak tahu. Siap. Baik.
Baik, terima kasih saudara saksi, kecuali saudara Ridwan. Izin yang mulia, mohon maaf yang mulia. Permintaan dari pihak kami untuk rekening koran, apakah boleh diminta untuk tim pihak kami? Bentar, oke. Saudara Amalia ya, Anita. Saudara Anita, apakah boleh itu akan diserahkan ke pengadilan? Nanti serahkan ke jaksa penuntut umum. Silahkan. Dalam melalui akses pintu dapur, kemudian sempat begitu dia mau masuk lewat akses pintu dapur, dia melihat dia melihat bahwa Yosua sedang mengeluarkan senjata mengarahkan ke tangga. Dia melihat seperti itu, kemudian dia langsung bersembunyi di balik di balik lemari es waktu itu, kemudian mendengar letusan tembakan. Oh, cerita itulah yang disampaikan. Betul. Kalau terdakwa RE sendiri, kemudian Baradae juga menyampaikan di interogasi di TKP tanggal 8 saat itu juga bahwa saat itu dia naik melalui tangga garasi ke lantai atas, karena itu di atas itu kan ada kamar mereka ajudan. Kemudian pada saat dia di situ dia melihat sebentar ruangan kamarnya, kemudian dia menutup pintu lagi, kemudian dia masuk melalui ruangan atas itu menembus ke ruangan tengah. Jadi udah masuk ke ruangan tengah untuk menyalai lampu. Saat itu dia saat itu menyampaikan dia menyalai lampu, tapi dia mendengar ada suara minta tolong. Kemudian dia cepat-cepat turun ikut tangga ke bawah dan sambil dia menyampaikan atau berteriak, "Ada apa, Bang?" Maksudnya ke Yosua. Kemudian dia lihat bahwa Yosua udah di depan pintu dan kemudian sudah mengeluarkan senpi, kemudian mengarahkan ke dia dan menembak ke arah, tembak-tembakan kemudian itu, dia bersembunyi di balik tangga itu. Kemudian akhirnya dia melakukan tembakan balasan. Gitu. Ya. Itulah yang disampaikan terdakwa RE ke. Iya, itu interogasi saat di TKP oleh tadi, 3 orang. Yang tadi saksi katakan itu adalah cerita betul yang tidak benar. Tidak ya. benar, ya. Tadi kan saudara saksi sudah banyak menjelaskan tuh sampai selesainya identifikasi itu kan, mulai dari itu. Nah kemudian, apakah saudara saksi itu menerima atau mengetahui siapa yang membuat laporan? Kemudian kan ada laporan dari Polres itu. Iya, jadi saat itu berangkat dari interogasi awal di TKP, kemudian dari TKP itulah pada saat Kapolres tiba, kemudian kita menyampaikan bahwa ada keterangan-keterangan saksi interogasi awal seperti itu. Nah, kemudian menyampaikan kepada Kapolres, saat itu Kapolres menyampaikan bahwa untuk melakukan lapor LP model A. Membuat laporan polisi. LP model A. Model A. Iya. Isi laporannya apa waktu itu? Saat itu 338 Junto 53. 338. Iya, Junto 53. Junto 53. Nah, yang mana di dalam isi, iya. Yang di dalam kronologisnya itu menceritakan rangkaian mereka itu yang peristiwa itu tadi. Iya. Terus kemudian apakah saudara saksi ada pernah membuat berita acara pemeriksaan atas nama Ibu Putri Chandrawati? Terkait dengan BAI saat itu, ya. Itu berdasarkan tanggal 9, di tanggal 9 malam itu sekitar jam 8-an, itu AKBP Arif yang datang saat itu membawa kronologis. Jelaskan dulu, kasih jelas dulu, siapa? Iya. Siapa namanya? Arif. Arif. Iya. Arif itu datang. Dia membawa kronologis. Jadi, Arif siapa namanya? Arif Rahman. Arif Rahman. Ya, AKBP. Jadi ceritanya mohon izin. Kamu maksud saya jelaskan dengan tegas ya. Jadi pada tanggal 9 sekitar pukul 8 malam itu saudara Arif Rahman datang membawa kronologis hasil dari catatan dari penyampaian keterangan dari Bu PC saat itu yang dibawakan. Nah, kemudian dia datang ke Polres, kemudian menyampaikan ke saya untuk mau membuat BAI. BAI apa? Berita acara interogasi. Interogasi. Ya. Terus? Kemudian karena masih tahap lidik saat itu, kemudian saya menyampaikan
Maksudnya ini untuk buat BAI ini apakah kita tidak melakukan interogasi langsung, tapi beliau menyampaikan saat itu perintah dari Pak FS menyampaikan juga bahwa kondisi ibu saat itu lagi trauma saat itu, sehingga dia diperintahkan untuk membawa kronologis catatan dari ibu tersebut, Bu PC. Nah kemudian saat itu saya meninggalkan mereka, saya turun ke lantai 2 itu di ruangan saya. Kemudian saya panggil kanit PPA saya yang lebih spesifik menangani masalah itu. Kemudian juga ada beberapa penyidik saya untuk mendampingi. Kemudian saya laporkan ke Kapolres saat itu terkait dengan masalah pembuatan BAI itu. Jadi BAI itu produknya seperti BAP ya? Ya, BAP. Tapi BAI. apakah yang dibawa itu catatan kronologis atau sudah seperti BAP tinggal ditanda tangan? Yang mana yang benar? Itu catatan kronologis. Oh, catatan ya, yang dimana kronologis. kita ya berdasarkan catatan itu dibutuhkan dalam BAI itu. Dalam BAI itu. Jadi catatan kronologis itulah yang seperti yang disampaikan oleh para terdakwa tadi di Duren 3 itu. Betul, ya. betul. Yang dituangkan untuk atas nama terdakwa saksi pelapor Bu Ibu Putri Chandrawati. Itu kemudian BAI itu kamu yang antarkan ke Saguling atau bagaimana? Jadi kita lanjut ceritakan bahwa saat BAI itu proses sudah selesai, kita Kapolres, saya, Kanit, dan penyidik, beberapa penyidik ke Saguling. Nah, Kapolres, kasih besar-besar suaramu supaya dengar orang juga tahu. Kapolres, kamu, Kasat, terus Kanit. Kanit siapa namanya? AKP Samuel. AKP Samuel. Penyidiknya siapa? Penyidik saat itu Ibda Endra. Ibda Endra. Terus siapa lagi? Kemudian ada beberapa penyidik saya enggak. Ada beberapa. Karena kita bisa mobil mereka timnya itulah. Ya. Datang ke Saguling. Saguling. Itu tanggal berapa? Tanggal 9, masih tanggal 9. Masih tanggal 9. Jam? Itu sekitar jam 10 kalau enggak salah. 10 pagi malam? 10 malam. Malam. Ketemu sama siapa? Saat itu kami ke Saguling, kemudian ketemu sama Pak FS. Ketemu sama Pak Ferdi Sambo. Iya. Di lantai bawah apa lantai kerja? Bawah. Di lantai bawah. Bukan di ruangan kerjanya dia? Enggak, di rumahnya. Di rumahnya. Terus disampaikanlah BAI itu ya? Kami menyampaikan bahwa ini BAI yang tadi berdasarkan ada kronologis dari ibu, kita mau... Ada Putri Chandrawati di situ? Tidak ada. Tidak ada. Terus setelah itu? Saat itu kita mau ketemu langsung untuk melakukan pemeriksaan, maksudnya untuk menanyakan langsung. Tapi Pak FS saat itu bilang Bu PC masih trauma, kemudian dia mengambil lembaran itu BAI itu terus naik ke lantai atas. Oh jadi FS Ferdi Sambo yang bawa BAI itu untuk dibawa ke atas. Betul. Untuk ditandatangani oleh... kita menunggu ya. Terus kemudian dikasih ke kamu sudah bertanda tangan begitu? Iya, dan saat itu dan sudah.